Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam qasidah burda, di antara bait-baitnya berbunyi busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Kabar gembira bagi kita semuanya, wahai pemeluk Islam, sesungguhnya kita memiliki perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikan tiang yang tidak pernah atau benteng yang tidak pernah runtuh. Ketika Allah berseru dengan orang yang mengajak kita untuk taat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bi akrami rusli, dengan Nabi, dengan Rasul yang termulia, kita semuanya menjadi umat yang termulia. Alhamdulillah, merupakan satu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi yang hatinya tidak pernah tega dengan segala yang membuat payah umatnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, qultu ya Rasulullah ud'ullah li." Ketika aku melihat Rasulullah lagi dalam keadaan baik-baik jiwanya, tidak dalam keadaan sedih, maka aku menghampiri, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni untuk Aisyah dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, dosa yang dilakukan dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan di halayak ramai. Siti Aisyah saking senangnya dengan itu, fadhahikat hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik. Siti Aisyah saking senangnya tertawa bahagia sampai kepalanya itu merunduk sampai ada di pahanya. Maka Nabi SAW melihat itu, Nabi menyatakan, ayasuruki doai, apa kamu bahagia wahai Aisyah dengan doaku tadi? Maka Siti Aisyah menyatakan, faqalat wa ma li la yasuruni du'auk, bagaimana aku tidak bahagia dengan doa kamu itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, itu doa aku utarakan untuk umatku setiap aku sholat, untuk diampuni dosa umatku yang telah berlalu dan yang akan datang. Sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi bukan hanya ada di atas dunia, saudara. Bahkan nanti ada di akhirat.
beliau sekalipun sudah dijamin surganya, bahkan surga diharamkan untuk dimasuki seluruh anbiya sebelum beliau tidak memasukinya kecuali setelah umatnya selamat. Tidak ada yang berfikir kepada umat, saudara. Para anbiya didatangi, mereka menyatakan nafsi, nafsi. Semua nafsi, nafsi. Tidak ada mengatakan ana laha kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabbi ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku, umatku. Sehingga ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, bakal nanti Allah akan memberikan kepada kamu wahai Muhammad anugerah-anugerah yang luar biasa sampai kamu merasa puas. Sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan ridahu an tadkhula ummatuhu kulluhum al-jannah. Dalam riwayat Baihaqi, Ibn Abbas menyatakan tahu ridhonya Nabi, puasnya Nabi kalau seluruh umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi menyatakan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak akan puas sedangkan masih tertinggal satu umatku yang disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di alam barzakhnya masih mendoakan kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum tuhaddithun wa nuhaddithu lakum. Hidupku ini baik untuk kalian. Kamu bisa berbincang-bincang denganku, aku juga bisa berbincang-bincang denganmu. Wa mamati khairul lakum. Matiku juga masih baik lu bagi kamu. Walaupun aku dikubur, masih baik kepada untuk kamu. Tu'radu a'malukum ilai. Fama ra'aitu min khairin hamidullah wa ma ra'aitu min syarrin istaghfirullah lakum. Amal-amal kamu itu selalu dilaporkan kepada aku, kata Nabi. Yang aku dapatkan baik-baik amal kamu, aku syukur, alhamdulillah, berarti kamu selamat. Tapi kalau yang sampai kepada aku adalah yang tidak baik, aku tetap memohonkan semoga kamu diampuni oleh Allah. Saudara, jangan sampai yang didengar oleh Nabi ucapan kita yang tidak baik, saudara, karena Nabi mendengar ada dalam kuburnya. Jangan sampai Nabi mendapatkan laporan amal kamu yang tidak baik, wahai saudara. Itu membuat sedih Rasulullah SAW. Karena itu kita bangga dengan Nabi Muhammad, tapi jangan cukup berhenti di situ. Jadilah umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kita sedang menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi jangan cukup ada di situ. Jadilah umat yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, begitu luar biasa cintanya Nabi kepada umatnya. Karena itu jangan sekali-kali kita memusuhi umatnya Rasulullah. Jangan sekali-kali kita mengganggu umatnya Nabi Muhammad. Yang berdosa pun tetap dimohonkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad untuk diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan ketika di hari kiamat, pernah Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, khayyaran rabbi baina ayyudkhila min nisfa ummati al-jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Ketika Nabi ditawari, gimana kalau separuh umatmu dijamin masuk surga, yang separuh belum tentu, atau kamu dikasih pemenang untuk menolong mereka, fakhtartu syafa'ah, aku pilih syafaat, gitu.
Bahkan syafaat itu nanti Nabi akan gunakan untuk memberikan syafaat orang yang berbuat dosa besar di antara umatnya. Awas, hati-hati, jangan menyakiti umat Rasulullah SAW. Karena Nabi cinta kepada mereka. Saudara, yang membuat sakit umatnya Nabi akan buat sakit Nabi. Yang mengganggu umatnya Nabi akan mengganggu Nabi. Bahkan yang mengganggu umat Islam akan mengganggu Allah. Dalam Ihya ada satu riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, yaqulullah ta'ala lil 'abdi yaumal qiyamah. Allah nanti akan berkata kepada hambanya nanti, seorang hamba di hari kiamat, yabna Adam ju'tu falam tut'imni. Hei manusia, aku ini lapar kok kamu tidak kasih makan. Ya Rasulullah, ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku hamba ini bisa memberi makan engkau? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, ja'a akhukal muslim falam tut'imhu. Walau at'amtahu kunta at'amtani. Saudara kamu muslim lapar, tidak kamu bantu untuk diberikan makan kepadanya. Kalau kamu memberikan makan kepada dia, berarti kamu telah memberikan makan kepada aku. Artinya aku ridho kepada kamu. Begitulah kita harus bersikap terhadap orang muslim, ya ikhwani. Pikirkan keadaan mereka yang sakit membutuhkan biaya. Pikirkan keadaan mereka yang tidak punya rumah, terlantar di jalanan. Pikirkan kepada mereka yang perutnya kosong, lapar. Pikirkan anak-anak yatim yang tidak punya biaya untuk pendidikan mereka. Tahukah Anda kalau nggak peduli dengan keadaan muslimin, bagaimana muslimin yang ada di Palestina? Nggak punya rumah, saudara. Untuk makan sulit, anak kecil harus menanggung lapar, harus merasakan lapar. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Riwayat Tabrani mengatakan, Nabi bersabda, siapa yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin bukan dari golongan kaum muslimin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman ini fitnah betul-betul merajalela. Fitnah menjadi satu kegelapan yang membuat manusia buta, sehingga mereka tidak tahu dan mengerti mana lawan dan mana kawan. Kawan kadang-kadang dijadikan musuh dan lawan. Lawan kadang-kadang dijadikan kawan yang sejati. Sesama muslim berselisih. Dengan yang orang tidak Islam bekerja sama. Anda lihat bagaimana mereka bekerja sama dengan Amerika, dengan Eropa. Sesama muslim mereka saling bentrok, saling menembak, saling membunuh, ya ikhwani. Betul-betul zaman ini adalah zaman yang banyak fitnah. Ada satu hadis Nabi menyatakan begini, badiru bil a'mal fitanan kaqitul lail al-mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang kamu bisa beramal, cepat-cepat beramal, perbanyak beramal. Akan datang suatu zaman fitnahnya itu bagaikan malam hari yang gelap, tidak ada setitik cahaya pun. Nggak tahu arah. Bahkan iman pun mereka nggak paham. Sehingga pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Iman dibuat mainan. Kenapa? Agama diperjualbelikan dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik.
tatanan sudah terbalik. Wa zamanin ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil khafa. Wajah udah berbalik ke belakang, saudara. Yang amanah dibenci, pengkhianat dipercaya, ulama dibungkam mulutnya. Justru orang-orang yang bodoh dikasih panggung untuk berbicara. Zaman betul-betul berbalik. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satati 'alan nas sinun khadda'ah." Bakal akan datang kepada manusia zaman-zaman yang banyak menipu. Yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Orang yang jujur dituduh pembohong. Orang yang bohong dipercaya. Wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin. Orang yang berkhianat dikasih amanat. Orang yang amanat dituduh pengkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Yang berbicara, yang berkomentar di saat itu golongan ruwaibidah. Para sahabat bertanya, "Qalu amar ruwaibidah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "As-safih yatakallam fi amril 'ammah." Golongan orang-orang bodoh yang berbicara tentang kepentingan umat. Nggak ngerti. Ngomongnya kepentingan umat tapi merugikan, tapi korupsi. Golongan itu yang berbicara, saudara. Saudara, tahukah Anda kenapa itu semuanya? Itu semuanya karena hubbud dunia. Kapan kepentingan dunia menjadi fokus hidup manusia di zaman itu? Maka di saat itu kewibawaan Islam dicabut oleh Allah. Hukum-hukum Islam ditinggalkan. Tidak ada yang lagi peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat Al-Hakim, riwayat oleh At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Jika umat ini mengagung-agungkan dunia, baik itu materi maupun kedudukan jabatan, maka kewibawaan Islam dicabut oleh Allah. Mayoritas akan menjadi kerdil, saudara. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jika umat ini tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, berkah Al-Qur'an tidak dirasakan oleh umat itu nantinya. Orang dulu itu kalau kepingin hajatnya makbul, baca Yasin, gobul, saudara. Orang sakit dibacakan Al-Quran, gobul. Kenapa? Karena mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jika umatku ini saling mencaci, bahkan ada di medsos, disebar seluruh Indonesia, maka mereka jatuh di pandangan Allah, menjadi orang yang hina di sisi Allah. Anda ini dimuliakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena memang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada kepedulian sesama muslim, bukan saling mencaci, bukan berpecah belah, bukan saling membenci. Maka Anda akan menjadi orang yang jatuh nilainya di
mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Umatnya ini berselisih setiap saatnya. Umatnya ini nggak bisa bersatu. Umatnya nggak mau peduli satu sama lain. Umatnya ini bermusuhan. Nabi nggak pernah khawatir umatnya akan jadi syirik atau jadi miskin. Tapi ini yang takut oleh Nabi. Nabi pernah bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku tidak pernah khawatir kamu akan menjadi syirik lagi setelah aku mati. Umat Islam akan semakin berkembang, saudara. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha fataktatilu. Aku khawatir dunia kamu bersaing, berebut jabatan, berebut kekayaan, serakah, mau dimonopoli. Akhirnya kamu saling membunuh. Anda lihat bagaimana yang terjadi peperangan di sana. Apa? Karena saling ingin menguasai. Ambisi kekuasaan, ambisi kekayaan, sehingga kalian akan saling membunuh. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Akhirnya kamu akan menjadi umat yang celaka sebagaimana umat-umat yang sebelum kalian yang celaka. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi dan itu terjadi sekarang, saudara. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'baduhul musallun." Setan ini udah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang ini nggak akan syirik lagi, nggak akan kufur lagi. Artinya kekuatan Islam semakin berkembang. Setan di negeri Jazirah Arab putus asa untuk merubah mereka untuk menjadi musyrik lagi. Walakin fit tahrish bainahum, tetapi setan berhasil untuk mengadu domba di antara mereka. Anda lihat sekarang. Bagaimana teganya mereka membunuh sesama muslim, merampas sesama muslim. La ilaha illallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, saudara. Ini yang terjadi banyak dalam negara-negara yang mayoritas umat Islam. Satu sama lain saling membunuh. Mereka berperang untuk hanya ambisi kekayaan dan kekuasaan. La ilaha illallah. Sampai-sampai mereka tega menumpahkan darah. Mereka lupa bahwa mereka itu telah dipersaudarakan oleh Allah satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan ada satu hadis yang sangat mengkhawatirkan, saudara. Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, la tadhabud dunya hatta ya'ti 'alan nas yaumun la yadril qatil fima qatal walal maktul fima qutil." Tidak akan terjadi kiamat sehingga datang satu zaman orang bunuh ini loh nggak tahu apa alasannya dia membunuh, yang dibunuh pun tidak tahu, tidak paham apa alasannya dia dibunuh. Bagilah kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah, bagaimana terjadi itu ya Rasulullah? Qala al-harj, yaitulah mereka saling bermusuhan, keributan setiap saatnya. Kalau sudah zaman itu, al-qatil wal maktul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama mereka masuk neraka Allah. Kenapa? Pembunuh karena dosa pembunuhan. Yang dibunuh ada rencana untuk membunuh saudaranya, saudara.
permusuhan semakin menjadi-jadi sampai akhirnya mereka akan siap saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bersabda, "Anna baina yaday sa'al haraj." Menjelang kiamat akan terjadi haraj. Wa mal haraj? Apa itu ya Rasulullah haraj? Dengarkan baik-baik. Apa itu haraj? Nabi menyatakan al-kadzib wal qatl. Bohong, menipu dan membunuh. Kebohongan dan pembunuhan. Laisa biqatlikumul kufar, bukan membunuh orang kafir karena membela agama Allah, enggak. Walakinnahu qatlu ba'dikum ba'dha. Tetapi satu sama lain sesama muslim saling membunuh. Hatta yaqtula rajulu jarah. Kadang-kadang tetangganya sendiri dibunuh. Wa yaqtul akhah, saudaranya sendiri dibunuh. Wa yaqtul ammah, pamannya dibunuh. Wa yaqtul ibna ammi, sepupunya dibunuh. Qalu, sahabat terheran, subhanallah. Wa ma'ana uguluna. Subhanallah, ini masih ada berakal mereka ya Rasulullah. Apakah mereka berakal? La, kata Nabi. Mereka sudah enggak berakal lagi. Illa annahu yanzi'u ugula ahli dalika zaman. Allah cabut akal waras orang yang hidup ada di zaman itu. Hatta yahsaba ahadukum annahu ala syai' wa laysa ala syai'. Dia merasa dirinya benar dalam satu perjuangan, padahal nggak ada nilai itu. Semua merasa dirinya benar berjuang, tapi yang dibunuh sesama muslim. Ajib. Apa ini yang terjadi? Ya itulah yang sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi ya ikhwani. Terus apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui zaman itu? Semua bergerak mengatakan membela agama, tapi musuhan sama muslim. Apa yang kita lakukan? Sikap kita bagaimana? Kata Nabi, al-ibadah fil haraj kahijratin ma'i atau kahijratin ilai. Orang kalau sudah meninggalkan urusan-urusan tadi itu, enggak ikut terlibat, itu pahalanya seperti hijrah kepada aku, kata Rasulullah. Artinya udahlah, ini Nabi ini sudah 1400 tahun yang lalu sudah memberikan solusi kepada kita ini. Ketika Anda melihat umat Islam saling membenci, saling berperang, jangan ikut terlibat. Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, saya sengaja buat ini karena ini sering terjadi sesama muslim ya ikhwani. Kadang-kadang kita menghadapi seperti menghadapi orang kafir, bahkan lebih. Satakunu fitanun, akan terjadi fitnah nantinya, banyak fitnah. Al-ga'id fiha khairu minal ga'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri, yang tinggal di rumah lebih bagus daripada orang yang keluar rumah. Wal ga'im fiha khairu minal mashi, yang berdiri tapi enggak bergerak itu lebih baik daripada orang yang bergerak berjalan. Wal mashi khairu minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Wa man yushrif laha tastashrifuh, siapa yang ikut campur di dalamnya akan dibinasakan. Yang ikut dalam gejolak lingkaran setan fitnah tadi itu, dia akan menjadi korban. Kalau begitu, waman wajada maja'ana ma'adan falya'udz bih, siapa orang yang mendapatkan tempat berlindung masuk situ. Artinya inti di kamar, kamu bisa selamat di rumah, kamu selamat ada di pondok, ya ada di situ. Jangan ikut-ikut daerah pertikaian, karena itu terjadi antara sesama muslim. Alhasil ya ikhwani, hati-hati. Jangan kita terjebak
apalagi kalau sudah merasa dirinya benar, padahal memusuhi orang Islam, merugikan orang Islam, bahkan membunuh orang Islam. Wah, itu bahaya, dan itu terjadi di akhir zaman. Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik wa da'a amrul 'ammah. Jika kamu melihat kekikiran itu diikuti, banyak yang miskin tapi nggak ada yang bantu, banyak yang membutuhkan tapi tidak ada yang membantu, mengentas. Wahawan mutabaan, yang diikuti hawa nafsu, bangun masjid hawa nafsu, saudara, bagi-bagi duit hawa nafsu, hanya untuk pamer, hanya untuk cari suara misalnya, atau nilai yang lainnya. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Orang yang punya ilmu kadang-kadang dia merasa dirinya adalah benar semuanya, padahal udah nyebal, udah salah. Nggak menerima teguran orang lain, nasihat orang lain, nggak mau dinasihati, maka jangan ikut-ikut urusan umum. Fa'alika bi khassati nafsik. Ada 3 riwayat, ada bi khwaisati nafsik. Kalau kamu sendiri, udah urus diri kamu. Wa khassati nafsik. Yang kedua riwayat, dengan orang-orang khusus kamu, keluarga kamu, anak kamu. Ada riwayat wa khawasi nafsik, dengan orang banyak yang khusus pada kamu. Mungkin kamu punya murid, mungkin kamu punya umat. Urusan itu sudah. Kalau enggak, kamu akan terjebak masuk orang-orang yang ada di situ nanti dalam pertikaian, dalam permusuhan sesama muslim. Wa ala kulli hal, hati-hati. Orang muslim ini harus dilindungi dan tidak boleh diganggu. Terakhir, pernah Nabi SAW tawaf, melihat Ka'bah yang begitu betul-betul mulia. Dari segala penjuru orang datang ambil berkahnya. Nabi berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la hurmatul mu'min a'zamu indallah hurmatan minki malihi wadani. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kehormatan orang muslim, kemuliaan orang muslim lebih daripada kemuliaan kamu, wahai Ka'bah. Tidak boleh meludahi Ka'bah, tidak boleh mengganggu Ka'bah, harus memulihkan Ka'bah. Kehormatan muslim tidak boleh kamu mengganggu hartanya atau darahnya atau badannya atau harga dirinya, tidak boleh. Lebih kamu menghargai orang mukmin daripada Ka'bah. Kenapa? Ka'bah batu, bangunan, tapi hatinya orang mukmin ada cinta Allah dan cinta Rasulullah. Alhasil, kita harus paham bahwa kita harus bersatu lagi. Tinggalkan perselisihan, tinggalkan permusuhan, tinggalkan itu semuanya. Bukan kekayaan yang membuat kita kuat, saudara, bukan jabatan, tapi persatuan. Bukan kekayaan dan jabatan yang buat kita mulia, saudara. Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman, Bal'am, mereka orang-orang yang mungkin dianggap sukses, tapi akhirnya mereka gagal karena mereka bukan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah orang yang tetap menghargai orang mukmin, orang muslim, sekalipun orang yang zalim, sekalipun orang yang zalim. Dengarkan Nabi menyatakan, unsur akhaka, kalimat akhaka, unsur akhaka zaliman wa madluma. Bantu saudara kamu sekalipun dia zalim, dan juga yang dizalimi kamu bantu. Maka sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Ya, kami akan membantu kalau orang itu teraniaya. Afraita in kana zaliman kaifa ansuruh? Kalau menjadi zalim ini bagaimana cara membantunya?
Maka Nabi mengatakan tahjuzuhu, kamu halangi mereka, nasihati mereka, cegah mereka tidak melakukan kezaliman. Itu adalah bagian kamu membantu orang Islam untuk selamat. Nggak boleh dimusuhi, nggak boleh memusuhi. Tinggalkan itu semuanya perbedaan. Silakan berbeda bahasa, silakan berbeda madhab, silakan berbeda politik, berbeda organisasi, silakan berbeda, nggak ada masalah. Tapi ada, Ka'bah kita tetap satu, Tuhan kita tetap satu, Nabi kita tetap satu, kitab suci kita adalah tetap satu, dan kita menjadi umat yang bersatu. Jangan kita mau dipengaruhi sama syaitan untuk saling memusuhi. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling menghasut, jangan saling membenci, jangan saling berpaling. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah mencabut kebencian terhadap muslim dari hati kita. Dijadikan kita saling tarahum, saling rahmat. Dijadikan kita saling perhatian, saling sayang. Dan mudah-mudahan insya Allah pulang dari majlis ini kita akan sambung lagi keluarga kita yang kita putus. Kita akan perhatian lagi tetangga kita yang miskin. Kita akan perhatian lagi terhadap anak-anak yatim yang butuh bantuan kita. Mudah-mudahan insya Allah Nabi bangga dengan anda semuanya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan insya Allah di hari kiamat kita bertemu dengan Rasulullah. Nabi bahagia dengan kita, senang dengan kita, akhirnya menjadi orang beruntung mendapatkan syafaatnya Nabi, selamat di neraka, masuk surga insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nusril Islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah kaum-kaum muslimin ya Allah, khususnya ada di daerah Palestina. Ya Allah, mereka tertawa musuh-musuh kita semuanya. Mereka adalah orang-orang yang jahat ya Rabbal Alamin. Maka lindungi saudara-saudara kami muslimin, hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.